Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, mata kuliah Ekologi Perairan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang identifikasi pencemaran logam berat di sekitar Pelabuhan Lembar menggunakan analisa parameter fisika dan kimia. Oke, untuk selanjutnya itu ada anggota kelompok kami yang pertama, Nur Salimar Cahyono dengan NPM 101, dengan Arga Azamdinata dengan NPM 50. Selanjutnya ada Ridho Wicaksono dengan NPM 45. Selanjutnya ada Zahra Una Andaresta dengan NPM 60. Dan yang terakhir, Muhammad Sanifuddin Baifardiansyah dengan NPM 46. Untuk materi yang akan kita bahas mencakup yang pertama, pendahuluan, yang kedua, metode penelitian, yang ketiga, hasil dan pembahasan, dan yang keempat, yaitu kesimpulan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Waktu dan layar saya persilahkan. Ya, yang pertama yaitu pendahuluan. Next. Pendahuluan. Identifikasi pencemaran logam berat di sekitar pelabuhan, perluasan irigasi, dan penggunaan yang berlebihan dari praktik pertanian modern lainnya. Hal tersebut membawa dampak langsung terhadap ekosistem, terutama jumlah pencemaran mikrobiologis. Kontaminasi mikrobiologi memiliki konsekuensi penting bagi kesehatan manusia dan spesies laut. Ditambah lagi dengan fakta bahwa logam berat merupakan polutan yang keberadaannya tidak dapat terdegradasi, beracun, dan terus-menerus disertai konsekuensi ekologis yang serius terhadap lingkungan perairan. Next. Pencemaran logam berat. Penyebabnya yaitu logam berat yang berada dalam perairan akan mengalami pengendapan. Logam tersebut kemudian akan terabsorpsi oleh organisme hidup yang ada dalam perairan tersebut. Apa itu logam berat? Logam berat merupakan salah satu pencemar berat di lingkungan alam karena toksisitas, persistensi, dan masalah akumulasi bioak. Akibatnya, keberadaan logam berat di dalam air dengan konsentrasi yang melebihi ambang batas yang sudah ditetapkan pemerintah dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran dan sangat merugikan masyarakat. Next. Contoh logam berat yaitu Fe, Pb, Cd, Cu, dan Ti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang kedua yaitu metode penelitian. Untuk metode penelitian yaitu mengambil sampel air dilakukan di perairan sekitar Pelabuhan Lembar yang diambil dari 4 titik, di mana titik pertama berjarak 50 meter dari bibir pantai, titik kedua 100 meter dari bibir pantai, titik ketiga 150 meter, dan titik keempat berjarak 200 meter dari bibir pantai. Untuk pengukuran parameter fisika, ada 3 yaitu melakukan TDS, konduktivitas, pH, dan suhu. Sedangkan pengukuran parameter kimia ada 4 yaitu logam besi atau Fe, tembaga atau Cu, timbal atau Pb, dan kadmium atau Cd. Untuk selanjutnya, hasil pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Waktu dan layar saya persilakan. Oke, baik. Saya melanjutkan dari hasil dan pembahasannya. Bisa di next. Nah, hasil dan pembahasan yang didapatkan dari jurnal, maka hasil pengukuran parameter fisika dan kimia dari 4 titik sampel air laut di sekitar Pelabuhan Lembar menggunakan analisis parameter fisika. Nah, yang ditujukan pada tabel 1 bisa dilihat. Nah, sedangkan pada tabel 2 ini menunjukkan hasil analisis parameter kimia.
Adapun data pada tabel 1 dan 2 ini diperoleh bahwa sebagian besar lokasi titik-titik sampel mengandung logam berat. Tetapi ada juga lokasi pengambilan sampel yang tidak terdeteksi logam berat. Di next. Nah, di sini ada tabel analisis parameter fisika. Nah, untuk parameter analisis fisika ini, dia menggunakan TDS. Jadi TDS ini parameter yang menunjukkan tingkat kelarutan suhu logam berat dan mineral lainnya di dalam air. Nah, tujuan TDS ini mengetahui sebaran nilai TDS yang ada di sekitar pelabuhan lembar, dan hasil pengukuran TDS nanti ditujukan pada tabel yang ada di dalam PPT tersebut. Nah, hasilnya itu dari 4 titik berkisar antara 24,7 ppm sampai 26,2 ppm. Tetapi batas ambang nilai TDS ini menjadi syarat-syarat dan pengawasan kualitas air sebesar 1000 mg per liter. Namun jika diperhatikan hasil pengukuran TDS-nya dari keempat titik di atas, hasil yang didapatkan masih berada di bawah ambang batas yang sudah ditentukan itu. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada analisis parameter kimia. Nah, di sini menggunakan Fe, yaitu logam paling berlimpah kedua di tanah dan hadir dalam bentuk sedimen. Nah, berdasarkan hasilnya ini, yaitu dinyatakan bahwa baku mutu untuk logam Cu itu adalah 0,05 mg per liter. Berdasarkan pada gambar 3 ini, tampak bahwa semakin jauh jarak pengambilan sampel, maka semakin besar pula kandungan logam Cu. Kandungan logam Cu yang paling banyak ditemukan adalah titiknya itu pada jarak 200 meter. Sedangkan tingginya, konsentrasi Cu itu dipengaruhi oleh aktivitas docking kapal di dermaga. Salah satu penyebab yang paling signifikan yaitu pengecetan ulang kapal. Nah, penyebabnya itu bisa didapatkan karena logam Cu dan metalik cat anti karat kapal. Tetapi, jika dikaitkan dengan pH pada jarak pengambilan sampel yang berjarak 200 meter, pH yang didapatkan melebihi 7, di mana pH ini melebihi cenderung bersifat basa. Nah, kenaikan pH yang menunjukkan basa pada badan perairan akan menyebabkan logam berat cenderung untuk mengendap. Hasil pengukuran logam Pb berkisar antara 0,102 sampai 0,364 ppm. Adanya kandungan ini berasal dari bahan kapal. Biasanya Pb ini digunakan untuk meningkatkan mutu bahan bakar. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu kesimpulan. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa jika dilihat berdasarkan parameter fisika, kawasan perairan pelabuhan lembar masih tergolong air yang bagus. Sedangkan jika dilihat berdasarkan parameter kimianya, sebagian besar perairan pelabuhan lembar belum terkontaminasi oleh logam berat. Hanya saja pada jarak 200 meter terdapat logam CD yang melebihi ambang batas. Hal ini didasarkan pada standar baku mutu Kepmen LKH nomor 51 tahun 2004 dan nomor 82 tahun 2001. Oke, terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materi diskusinya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.